Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kelas saya. Pada video kali ini kita akan membahas rangkuman mata pelajaran akidah akhlak kelas 7 bab 1. Simak baik-baik ya. Pertama-tama kita akan membahas pengertian akidah Islam. Secara bahasa, akidah berasal dari kata aqada yaqidu aqidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian. Para ulama memberi pengertian akidah sebagai sesuatu yang terikat kepadanya hati dan hati nurani. Sedangkan secara istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Dari pengertian tersebut, akidah Islam berarti pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam atau Muslim. Pondasi awal dari akidah Islam adalah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang wajib kita kenal melalui sifat-sifatnya. Pembahasan yang kedua adalah dasar-dasar akidah Islam. Dasar hukum akidah Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Akidah Islam bersifat tauqifi, artinya tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dengan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Melalui Al-Quran inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menuangkan firman-firman-Nya berkenaan dengan konsep akidah yang benar harus diyakini dan dijalani secara mutlak serta tidak boleh ditawar oleh semua umat Islam. Ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang tauhid diantaranya adalah Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4, juga Surah An-Nisa ayat 136. Selanjutnya adalah al-hadis. Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap diam Nabi Muhammad SAW. Hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum akidah maupun dalam persoalan hidup. Hadis dijadikan dasar hukum kedua setelah Al-Quran karena semua yang disandarkan kepada Nabi SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar memperturutkan nafsu saja. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Najm ayat 3-4. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi petunjuk kepada manusia agar mengikuti kebenaran yang disampaikan Rasulullah SAW. Banyak hadis yang menjelaskan maksud beberapa ayat Al-Quran yang masih bersifat global, termasuk masalah akidah Islam, tata cara menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbagai bentuk perbuatan menyekutukannya dapat dipahami melalui hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga fungsi hadis untuk memperjelas maksud ayat Al-Quran. Sebagai contoh, hadis yang menjelaskan bentuk-bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuja patung, meminta tolong kepada roh nenek moyang, dan membuat sesaji untuk jin atau setan. Pembahasan selanjutnya adalah tujuan mempelajari akidah Islam. Tujuan mempelajari akidah Islam diantaranya adalah yang pertama, untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Yang kedua, untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Yang ketiga, untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal dan pikiran yang menyesatkan.
Yang keempat, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Yang kelima, menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Pembahasan selanjutnya adalah pengertian iman, Islam, dan ihsan. Iman menurut bahasa berasal dari kata amana yu'minu imanan yang berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Jika seseorang sudah mengimani seluruh ajaran Islam, maka orang tersebut sudah dapat dikatakan mukmin. Iman terdiri atas 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan mengenal. Artinya seseorang baru mengenal sesuatu yang diimani. Yang kedua, tingkat kesadaran. Artinya iman seseorang sudah lebih tinggi karena sesuatu yang diimani disadari oleh alasan tertentu. Yang ketiga, tingkat hakul yakin. Artinya iman yang tertinggi. Seseorang mengimani sesuatu tidak hanya mengetahui dengan alasan tertentu, tapi diikuti dengan ketaatan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam secara bahasa berasal dari kata aslama yuslimu islaman yang berarti tunduk, patuh, menyerah diri, dan selamat. Sedangkan menurut istilah, Islam adalah agama yang mengajarkan agar manusia tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mencakup 5 hal. Yang pertama, bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat, 2 menegakkan sholat, 3 puasa di bulan Ramadan, 4 menunaikan zakat, dan 5 haji jika mampu. Kelima kalimat tersebut terangkum dengan apa yang disebut dengan rukun Islam. Karena itu, kewajiban setiap muslim adalah melaksanakan rukun Islam tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Menurut bahasa, ihsan berasal dari bahasa Arab ahsana yuhsinu ihsanan yang artinya adalah berbuat baik, berbakti, atau mengabdikan diri. Sedangkan menurut istilah, ihsan adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Orang yang telah menerapkan hal ini disebut dengan muhsin. Ihsan ada 4 macam. Pertama, ihsan terhadap Allah, kemudian ihsan terhadap diri sendiri, lalu ihsan terhadap sesama manusia, dan ihsan terhadap makhluk lain atau alam lingkungan. Pembahasan selanjutnya adalah hubungan iman, Islam, dan ihsan. Hubungan iman, Islam, dan ihsan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jika seseorang mengaku berakidah Islam atau sebagai muslim, maka harus ada 3 unsur pokok ini dalam dirinya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman menekankan pada akidah dan keyakinan amal batin atau ilmu yang membahasnya adalah ilmu tauhid, yaitu hal-hal yang diyakini oleh seseorang yang mukallaf yang terdiri dari ketuhanan, kenabian, dan hal-hal yang sam'iyat atau masalah yang ghaib. Islam lebih menekankan amal lahir tindakan yang nyata sebagai bukti keimanannya. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu fiqih, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat praktis yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin. Ihsan adalah perwujudan dari iman dan Islam seseorang, sekaligus sebagai cermin kadar iman dan Islam seseorang. Rukun ihsan berisi tentang pelaksanaan ibadah dengan khusyuk, rendah hati, ikhlas, menghadirkan hati, menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, merasa dilihat Allah Subhanahu wa taala baik ketika diam maupun bergerak. Ilmu yang membahas tentang ihsan adalah ilmu tasawuf, yaitu ilmu tentang akhlak batin yang merupakan hal-hal yang menyelamatkan. Wajib dijadikan hiasan oleh seorang hamba dan hal-hal yang merusak harus ditinggalkan untuk meraih akhlak yang terpuji.
Sekian.